Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarfiah dengan NIM 10572111113321 dari kelas M21D. Di sini saya akan membahas tentang peran lembaga hizbah dalam bisnis. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan hizbah. Yang kedua, peran lembaga hizbah dalam perekonomian Islam, dan yang ketiga itu tentang studi kasus. Yang pertama, tentang pengertian dan tujuan hizbah. Secara harfiah, etimologi, hizbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan, sedangkan Dr. Jaribah mendefinisikan hizbah secara etimologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Makna terminologi adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkaran apabila ada yang mengerjakannya. Konsep hizbah di atas mengulas agar bisa mencakup semua anggota masyarakat yang mampu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagai ruang lingkup hizbah, mencakup sisi kehidupan termasuk bidang ekonomi. Hizbah dapat diartikan juga sebagai lembaga dan fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun, demikian wilayah fungsi kontrol ini tidak terbatas bidang agama dan moral, tetapi menurut Muhammad Al-Mubarak melebar ke wilayah ekonomi dan secara umum berlatih dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat. Hizbah dalam kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. Pengawasan pasar merupakan tugas pertama seorang mustasib atau pengawas pada masa permulaan Islam. Untuk itu, pembahasan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tugas hizbah dalam kegiatan ekonomi adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan seperti berikut. Yang pertama, memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mewujudkan keamanan dan ketentraman. Yang ketiga, mengawasi keadaan rakyat. Yang keempat, melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan. Yang kelima, menjaga kepentingan umum. Dan yang keenam, mengatur transaksi di pasar. Yang kedua, tujuan hizbah terhadap pasar. Pasar mempunyai peran yang besar dalam ekonomi. Pasar adalah tempat yang mempunyai aturan dan disisipkan untuk tukar-menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen. Tujuan terpenting dari pengawasan pasar dan aturan transaksi di dalamnya yaitu yang pertama, kebebasan keluar masuk pasar, mengatur promosi dan propaganda. Yang ketiga, larangan menimbun barang. Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Para pelaku monopoli mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh umat dan memanfaatkan hartanya untuk membeli barang, kemudian menahannya sambil menunggu naiknya harga barang itu tanpa memikirkan penderitaan umat. Karenanya, perilaku ini dilarang oleh Islam. Monopoli identik dengan penimbunan. Pembahasan monopoli muncul sebagai akibat dari masalah pemberian harta karena persaingan tidak sempurna. Prinsipnya adalah seorang tidak boleh menimbun hanya karena ingin memperoleh harga yang lebih tinggi dan menyengsarakan atau sumber dampak negatif bagi orang lain. Dan praktek monopoli ini justru akan membunuh mekanisme kebebasan pasar dengan menahan dan menyembunyikan sesungguhnya, menyebabkan seorang menjadi lebih miskin dalam arti yang sebenarnya. Sebab dengan demikian, miliknya tidak dapat digunakan orang lain di masa kekurangan. Sebagai upaya akhir, sesungguhnya negara Islam mempunyai wewenang untuk mencabut hak milik perusahaan spekulatif dan antisosial dalam melakukan penimbunan. Tindakan tegas ini untuk mencegah kenaikan harga tidak semestinya. Yang keempat, yaitu pengawasan barang yang diimpor. Pada masa Umar bin Khattab telah menunjukkan para pengawas pasar di antara tugasnya adalah mengawasi barang yang diimpor dan mengambil unsur pajak 10% dari barang tersebut dengan tingkatan yang berbeda sesuai pentingnya barang tersebut dan kebutuhan umat Islam kepadanya. Tujuan di balik hizbah tidak hanya memungkinkan pasar dapat beroperasi secara bebas sehingga harga, upah, dan laba dapat ditentukan oleh kekuatan pemerintah dan penawaran, melainkan juga untuk menjamin bahwa semua agen ekonomi dapat memenuhi tugasnya antara satu sama lain dan memenuhi ketentuan syariah.
Yang kedua yaitu peran lembaga hizbah dalam perekonomian Islam. Dalam sejarah perekonomian Islam, terdapat suatu lembaga yang dinamakan hizbah, yang tugasnya adalah memantau, mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian yang tidak sesuai dengan kaidah Al-Quran dan hadis. Lembaga ini dapat membimbing jalannya kehidupan masyarakat ke arah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sehingga masalah kemiskinan dapat terpecahkan. Memang, masalah kemiskinan adalah karena tidak dilakukannya kegiatan perekonomian sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Hizbah mempunyai peran yang sangat penting dalam ekonomi bisnis, yaitu yang pertama, standarisasi mutu yang cukup tinggi. Masyarakat khususnya kaum pedagang harus menyediakan barang terbaiknya karena hizbah juga mengatur tentang mutu barang yang ada di masyarakat. Ketika ada penipuan atau kecurangan mutu barang yang dilakukan oleh produsen dan muslimi ke konsumen, maka petugas hizbah siap tindak. Kualitas barang harus sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen yang dijanjikan oleh produsen kepada konsumen. Konsumen pun tidak bisa menimplat karya produsen lain karena dengan adanya peniruan barang karya produksi yang akan menyebabkan kerugian bagi produsen yang punya hak cipta atau bagi masyarakat pengguna, dan jelas menjeplat yang menzalimi dilarang dalam Islam. Yang kedua, regulasi perdagangan lebih teratur. Lembaga hizbah mempunyai pengawasan yang siap mengawasi setiap kezaliman dalam perdagangan, maka masyarakat akan cenderung hati-hati dalam berdagang, apalagi ada dasar Al-Quran dan ketakutan yang tinggi pada Allah menjadikan masyarakat lebih jujur dalam berdagang, lebih jujur dalam menyediakan suplai barang. Tidak ada lagi penimbunan barang yang membuat peningkatan harga masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, sistem perdagangan lebih terkendali. Yang ketiga, terhindarnya ekonomi biaya tinggi. Dengan regulasi yang teratur juga akan menyebabkan biaya yang tercipta rendah karena tidak ada uang pungutan liar. Pungutan liar sana-sini yang biasa dipungut oleh pihak birokrat ataupun orang yang ingin mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Yang keempat, harga barang yang terbentuk di masyarakat. Dengan adanya lembaga hizbah ini, harga yang terbentuk di masyarakat lebih stabil karena senantiasa ada pengawasan. Bila harga terlalu tinggi, maka dapat diatur khususnya kebutuhan bahan pokok. Hizbah akan melindungi masyarakat dari harga yang mencekik yang umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bermain secara monopoli. Yang kelima, kesejahteraan masyarakat akan lebih merata. Ketika barang yang dibutuhkan masyarakat hadir secara cukup dengan harga yang layak, akan membuat masyarakat jauh dari kemiskinan dan dekat dengan kesejahteraan. Pendapatan dan kepemilikan barang akan cenderung merata atau distribusi merata, sehingga apa atau kecemburuan sosial dapat dicegah. Yang kelima, kecerdasan masyarakat dalam ekonomi yang berperan di hizbah. Tidak hanya petugas hizbah saja, namun juga masyarakat umum, karena pengaduan akan terzoliman bisa saja dilakukan oleh masyarakat umum. Secara tidak langsung, masyarakat dibuat untuk lebih punya pemahaman dalam hal ekonomi dan bisnis, agar tidak mudah untuk bisa membantu anggota masyarakat lain yang sedang terzolimi. Yang terakhir, kita akan membahas tentang studi kasus. Di sini saya akan mengambil studi kasus kepada masyarakat penimuan barang di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah akibat COVID-19 ini. Dalam pandemi virus ini, banyak masyarakat yang melakukan pembelian bahan pokok secara berlebihan guna untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka di masa pandemi coronavirus ini, tanpa memikirkan etika bisnis secara Islam dan akibat yang terjadi setelah masyarakat pada melakukan penimuan barang. Adanya wabah corona ini menimbulkan berbagai masalah seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi dan adanya penimuan barang yang dilakukan oleh masyarakat, dan hal tersebut bisa menjadikan masyarakat perekonomian yang ada di Indonesia semakin buruk. Karena dengan adanya masyarakat yang melakukan penimbunan barang, maka hal tersebut akan berdampak pada ekonomi di suatu negara. Dikarenakan jika masyarakat melakukan penimbunan barang, maka masyarakat melakukan pembelian barang kebutuhan pokok
dan kebutuhan untuk perlindungan diri selama corona ini. Sebanyak-banyaknya dan barang kebutuhan pokok dan barang untuk perlindungan diri pada saat virus ini pastinya akan langka di pasaran, dan jika barang kebutuhan pokok langka di pasar, maka harga akan naik. Jika harga naik, maka hal tersebut akan berimbas pada inflasi, dan jika negara mengalami inflasi, maka hal tersebut akan memperburuk masalah perekonomian. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah bagaimana etika bisnis terhadap masyarakat yang melakukan penimbunan barang dan bagaimana dampak yang ditemukan setelah menimbun barang terhadap ekonomi. Dari rumusan masalah yang terjadi, tujuan dari permasalahan di atas yaitu meneliti mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun artikel kimia untuk mengetahui etika bisnis Islam terhadap dampak COVID-19 dan dampak COVID-19 terhadap penimbunan barang. Kita membahas masalahnya, yaitu etika bisnis Islam sangat penting untuk mengembalikan spiritual maupun moralitas di dunia bisnis. Di dalam etika bisnis Islami yaitu terdapat nilai-nilai dan aktivitas bisnis secara Islami seperti pada pedagang yang dalam Al-Quran yang berpijak pada 6 prinsip, yaitu prinsip kebenaran, prinsip kepercayaan, prinsip ketulusan, prinsip persaudaraan, prinsip pengetahuan, dan prinsip keadilan. Dan prinsip dalam Islam seperti yang dikatakan oleh Babli, Islam mengatur masalah muamalah antar manusia dengan dasar melarang adanya penipuan, memenuhi janji dan kejujuran, dan lain sebagainya. Praktik bisnis yang dilakukan dengan berbagai macam cara jelas dilarang dalam etika bisnis Islam dikarenakan akan merugikan salah satu pihak, sedangkan yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan dunia bisnis ada 2 hal tugas etika bisnis dalam Islam, yaitu yang pertama, mengupayakan dalam menyelaraskan suatu kepentingan dalam bisnis maupun perusahaan dengan adanya tuntutan spiritual dan moralitas. Penyelarasan tersebut implementasikan agar menjadi suatu bisnis yang bersifat etis. Yang kedua, memberikan pemahaman dan cara berpikir yang rasional terhadap masyarakat tentang bisnis yang beretika, karena bisnis adalah aktivitas manusia dalam mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan sosial. Penimbunan barang di dalam Al-Quran disebutkan dengan yatnisun, yang berasal dari kata kanazah yang disebut dengan banyak bentuknya sampai 8 kali. Kanazuntum dan kanisun yaitu harta yang disimpan, dan yatnisun yaitu menimbun harta. Disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran kalau orang yang melakukan penimbunan akan disiksa sebagaimana yang sudah ada di dalam firman Allah pada surah At-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi, "Hai orang yang beriman, sesungguhnya orang alim Yahudi dan rahib Nasrani memakan harta orang secara batil dan mereka menghalangi orang pada jalan Allah. Oleh sebab itu, beritahu bahwa mereka akan mendapatkan sisaan yang pedih. Suatu hari, saat perak dan emas dipanaskan di neraka Jahanam dan kemudian dibakar dengan lambung mereka, dan kemudian dikatakan, ini harta bendamu dan kau simpan hanya untuk keperluan dirimu saja, jadi rasakan akibat dari yang kau simpan itu." Jadi pada surat Taubah ayat 34-35 menjelaskan bahwa ada hal yang dilarang oleh Allah, yaitu melakukan penimbunan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Seperti yang dikatakan oleh informan, yaitu masyarakat yang melakukan panitbuin, mereka sebenarnya memang belum memahami etika bisnis. Jadi, mereka leluasa memborong semua kebutuhan selama wabah COVID-19 ini, tanpa memikirkan etika dalam membeli barang kebutuhan pokok. Dan masyarakat memang belum sadar dan mengerti dengan etika bisnis Islam sehingga mereka berbondong-bondong mendatangi pusat perbelanjaan untuk memborong kebutuhan pokok selama COVID-19. Dan mereka selama pandemi COVID ini, mereka selain melakukan penimbunan barang, mereka juga membeli APD untuk kebutuhan mereka sendiri, bahkan ditimbun untuk dijual kembali dengan harga lebih mahal dari harga semulanya.
Dan mereka melakukan penimbunan barang karena mereka khawatir selama pandemi COVID-19 ini mereka kehabisan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama pandemi. Dan mereka melakukan penimbunan barang tujuan mereka yaitu agar kebutuhan sehari-hari mereka terjamin dan kebutuhan pokok mereka belum mengetahui dampak negatif yang akan ditimbulkan pada perbuatan mereka. Jadi, mereka melakukan penimbunan barang tanpa memikirkan dampak negatif yang akan ditimbulkan olehnya. Karena itu mereka egois, karena mereka memikirkan kebutuhan mereka sendiri tanpa memikirkan keadaan yang dibutuhkan orang lain. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, yaitu peran lembaga Hizbah dalam bisnis Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.